Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Tuasana, NIM 211211018. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu salah satu penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Sebelumnya, kita akan membahas dulu sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu hidung. Udara masuk pertama kali ke hidung dengan mekanisme inspirasi di rongga hidung. Udara disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara masuk. Udara akan dihangatkan agar sesuai dengan suhu tubuh dari rongga hidung. Selanjutnya, udara masuk ke faring, yaitu persilangan jalur udara dan makanan. Jadi, pada faring adalah tempat yang dilalui udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah udara masuk ke faring, selanjutnya udara akan memasuki laring, yaitu di belakang lidah terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing ketika makanannya ditelan. Laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis bukanlah trakea ataupun tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menurunkan esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di laring juga terdapat pita suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita atau telatis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot di dalam kotak suara menegang atau berkontraksi, yang kemudian rentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Selanjutnya, udara masuk ke trakea. Di trakea terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea, hingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium terdapat melapisi trakea hingga bronkus. Selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang lagi dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronchiolus. Kemudian udara masuk ke alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut dengan alveolus. Merupakan kantung udara yang di ujung bronchiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam darah yang berlawanan, dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Selanjutnya kita akan membahas salah satu penyakit yang ada pada sistem pernafasan. Di sini saya akan membahas yaitu faringitis. Sebelumnya, faringitis yaitu peradangan pada tenggorokan atau faring. Kondisi ini juga disebut dengan radang tenggorokan, yang ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri, gatal, dan sulit menelan. Di sini dapat dilihat yaitu ada gambar, di sebelahnya ada gambar faring dengan normal, di sebelahnya anormal atau faring yang memiliki gangguan permasalahan atau penyakit faringitis. Jika kita mengidap penyakit faringitis ini, pasti pertama kali kita akan mendapatkan gejalanya dulu. Maka dari itu, gejala dari faringitis ini akan muncul yaitu 2-3 hari. Di mana gejalanya yaitu
nyeri atau sakit tenggorokan, gatal pada tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, pegal linu, mual muntah, pembengkakan di leher depan. Setelah kita mendapatkan gejala-gejala tadi, maka kita mengidap penyakit faringitis. Tindakan apa sih atau penanganan apa sih yang dapat kita lakukan pertama kali untuk penyakit faringitis ini? Yaitu dengan banyak beristirahat hingga kondisi terasa lebih baik. Selanjutnya, jangan terlalu banyak berbicara, terutama bila suara sudah serak. Selanjutnya, minum air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi. Selanjutnya, gunakan pelembab udara jika udara dalam ruangan terasa kering. Selanjutnya, konsumsi makanan yang nyaman di tenggorokan seperti sup kaldu hangat. Selanjutnya, berkumur dengan air garam hangat untuk meredakan nyeri tenggorokan. Selanjutnya, hindari paparan asap rokok dan polusi. Setelah kita mendapatkan penyakit faringitis ini, pasti kita ingin mengetahui dong, apa sih penyebab yang menyebabkan kita mengidap penyakit faringitis ini? Yaitu yang pertama, penyebab dari faringitis yaitu infeksi virus. Biasanya berasal dari virus golongan influenza, adenovirus, rhinovirus, dan Epstein-Barr. Yang kedua itu infeksi dari penyakit lain, seperti pilek, flu, pertusis, campak, cacar, dan mononukleosis. Yang ketiga yaitu infeksi bakteri, berasal dari golongan Streptococcus A. Setelah kita mengetahui penanganannya, supaya kita ini tidak mau lagi terkena faringitis. Apa sih upaya pencegahan atau pencegahan apa yang dapat kita lakukan untuk penyakit faringitis ini? Yaitu dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan, setelah ke toilet, dan setelah batuk atau bersin. Jangan berbagi peralatan makanan dan minuman atau peralatan mandi dengan penderita faringitis. Seperti jangan minum minuman yang dari seseorang yang menderita penyakit faringitis. Dan juga jangan memakai sabun atau handuk dari pengidap penyakit faringitis. Selanjutnya itu selalu tutup mulut dan hidung dengan tangan atau tisu saat batuk. Selanjutnya jangan merokok dan hindari paparan asap rokok dan polusi. Selanjutnya cuci mainan anak yang menderita faringitis, terutama mainan yang biasa ia masukkan ke mulut dengan bersih. Pasien faringitis sebaiknya tidak masuk sekolah atau kantor selama 1-2 hari pertama sakit untuk mencegah penularan dari penyakit faringitis ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.